sampaikan sebenarnya di dalam naskah yang dikirimkan ke saya ini sebagai bahan diskusi kita. Nah, ini mungkin nanti di kesempatan ini Mbak Nuralia bisa bisa menjawab itu. Kemudian kita berdialog. Yang pertama, catatan pertama saya, eh, kompetensi yang dimaksud di dalam naskah laporan ini kompetensi di internalnya BKPSDM saja atau kompetensi PNS secara keseluruhan di Pemprov Bubble. Karena ini kayak berkelindan gitu antara yang internal maupun yang eksternal. Tapi saya kalau boleh saran, fokus yang mesti dikemukakan oleh Mbak Nuralia itu saya lebih cenderung kepada pembenahan internal dulu, baru kita menuju OPD yang lain. Nah, kalau kita bicara kompetensi, jangan-jangan, suuzon saya ini, yang nggak kompeten itu yang di BKPSDM-nya, ketika memanage PNS secara keseluruhan OPD di bubble. Jangan-jangan seperti itu. Ya. Atau mungkin dua-duanya. Nah, ini yang belum belum kelihatan jelas yang di dalam narasi ini. Saya tidak membaca detail batasan mana kompetensi itu dimaksud. Kemudian yang kedua, catatan saya kembali mengingatkan kepada teman-teman di Kemenkumham, ini kebiasaan kami di Kemendagri ya, karena Kemendagri itu punya tugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini OPD-OPD yang ada di sana. Nah, untuk melihat atau meneropong kinerja mereka, baik proses ataupun hasil kerja, itu kita harus menelaah beberapa dokumen ya, yang saya sampaikan tadi. Pertama, RPJMD. Ada nggak RPJMD itu mencantumkan poin-poin yang menjadi hal krusial untuk dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Sepanjang itu tidak masuk di dalam RPJMD, itu tidak akan pernah bisa terlaksana. Yang kedua, Rensa OPD, karena itu turunan dari RPJMD. Kemudian ada nggak di dokumen perencanaan itu tertuang di dalam dokumen pelaksanaan anggaran? Di DPA-nya itu kelihatan uangnya itu berapa miliar, kemudian dialokasikan untuk apa saja, itu kan kelihatan di situ. Nah, sebagian besar OPD karena kapasitas fiskal daerah itu terbatas, uang yang mereka terima dari TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, itu lebih banyak kepada belanja yang sifatnya belanja rutin, artinya ya bayar listrik, air, gaji, tunjangan. Untuk kegiatan yang menjadi substansi mereka itu kecil, Mbak. Kecil. Apalagi uang itu sudah dibagi untuk kesehatan sekian persen, pendidikan sekian persen. Jadi untuk urusan-urusan yang lain itu akan semakin kecil. Nah, itu kita lihat dari situ DPA untuk 2 tahun terakhir. Sama dengan ketika nanti Mbak Nuraila dan teman-teman itu kan merumuskan rekomendasi tuh di bagian akhir tadi sebagaimana dipaparkan. Itu lihat aja di DPA dia, ada nggak dalam 2 tahun terakhir itu rekomendasi itu tercantum di dalam DPA, dianggarkan tidak? Sepanjang itu tidak dianggarkan, nanti sampai kapanpun itu tidak akan bisa terlaksana. Yang kedua, yang dianggarkan itu masuk nggak dalam sistem informasi pemerintahan daerah di SIPD? Karena sistem penganggaran di daerah itu akan nyantolnya itu di SIPD. Jadi apa yang ada di dokumen pelaksanaan anggaran itu harus ada cantolannya di SIPD. Akun pembayarannya itu ada di sana. Kalau tidak ada di mata anggaran kegiatan, dia ada di SIPD, itu nggak akan bisa dilaksanakan juga. Yang berikutnya adalah kita lihat IKU-nya. IKU-nya BKPSDM itu apa sih sebenarnya? Nah, IKU itulah yang dijabarkan dan kegiatan yang tergambar di dalam DPA tadi dan SIPD. Itu harus sinkron di situ. Nah, untuk membaca isu-isu terkini kita bisa lihat internet dan lakip 2 tahun terakhir. Nah, di situ yang perlu diperhatikan. Karena kalau untuk hanya mengandalkan
wawancara atau paparan dari narasumber yang sangat ringkas itu, kemudian kita tidak berkesempatan untuk menelaah langsung ke lapangan, maka pengetahuan kita akan sangat terbatas untuk menganalisis jeroan atau isi dalaman dari BKPSDM. Itu catatan saya yang pertama. Yang kemudian yang kedua, di dalam narasi yang disampaikan Mbak Noralia dan teman-teman, ini ada aspek utama yang diamati. Ada 4 ya saya lihat. Ada aspek kompetensi, koordinasi antar unit, teknologi inovasi, dan sarana prasarana. Tetapi yang disampaikan di sini hanya poin-poin, misalnya aspek pengelolaan kompetensi ASN. Yang pertama itu perencanaan pemetaan kebutuhan kompetensi, dan seterusnya. Pertanyaan saya, apa hasil amatan yang dijumpai pada masing-masing aspek dan masing-masing sub-aspek yang dimaksud? Itu tidak begitu terlihat jelas di dalam, bukan tidak begitu, memang tidak ada penjelasan itu gitu kan. Tadi yang disampaikan juga hanya poin-poin. Saya tidak tahu apa aspek pengelolaan kompetensi ASN dalam konteks misalnya perencanaan pemetaan kebutuhan kompetensi. Apa narasi yang bisa disampaikan dalam konteks perencanaan pemetaan kebutuhan kompetensi? Apa yang mereka sudah kerjakan, sedang kerjakan, atau akan dikerjakan terkait perencanaan dan pemetaan kebutuhan kompetensi? Itu tidak bisa kita lihat. Jangan-jangan dalam aspek perencanaan dan pemetaan kebutuhan kompetensi itu ada persoalan juga di situ. Jangan-jangan ada persoalan juga dalam setiap sub aspek yang diamati tadi. Ini kalau masing-masing sub aspek yang diamati tadi punya persoalan paling tidak satu aja ya. Satu. Kalau satu berarti dalam satu aspek itu paling tidak ada 4 masalah. Kali 4 aspek berarti ada 16. Iya kan? Bisa saja lebih dari itu. Kalau dalam setiap sub aspek itu ada 2 atau 3 misalnya. Nah, ini yang tidak kelihatan jelas di dalam laporan tersebut. Kemudian yang berikutnya, di sini dikemukakan soal sasaran kinerja dan strategis itu ada 2 ya, sasaran strategisnya. Yang pertama meningkatnya standar kualifikasi pendidikan dan disiplin, serta yang kedua itu meningkatnya kompetensi aparatur. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita menentukan sasaran strategis ini? Parameter apa yang atau pertimbangan objektif apa yang mendasari bahwa 2 hal tersebutlah yang menjadi sasaran strategisnya? Karena ini kan tadi ada 4 aspek tuh yang apa namanya diamati, kemudian kita jatuh pada kesimpulan sasaran strategisnya itu 2 gitu. Nah, itu alur berpikirnya seperti apa sampai kepada sampai kepada 2 sasaran strategis yang menjadi amatan dari, karena tadi seperti yang di kelompok 1 saya kemukakan, jangan sampai kita salah menelaah sehingga hasil yang solusi yang ditawarkan itu sifatnya adalah solusi yang parsial, tidak mengarah kepada solusi yang menjadi akar persoalan. Nah, ini mudah-mudahan bisa dicatat sama Noralia, sebenarnya kita bisa bisa dijawab dan diskusi lebih lanjut. Kemudian yang catatan saya yang ketiga, misalnya tantangan utama. Ya, tantangan utamanya ada 4 juga, tidak adanya standar mutu pelatihan, ya. Kemudian belum tersedia sistem pembelajaran dan seterusnya. Pertanyaan saya, data apa yang dipakai untuk menjustifikasi bahwa ada 4 tantangan utama di BKPSDM Bubble? Kenapa ada 4 tantangan utama itu? Justifikasinya apa gitu? Karena kalau kita menulis ya, ini apa namanya perhatian buat teman-teman yang menulis, jangan sampai kita menulis itu sifatnya tuh klaim gitu. Itu nggak boleh kalau dalam tulisan itu kita mengklaim. Jadi kalaupun boleh, klaim itu diubah dalam bentuk proposisi. Artinya kita boleh mengklaim, boleh berpendapat, tetapi harus ada basis dukungan, baik itu teori, regulasi ataupun data untuk menjustifikasi yang kita mau sampaikan. Misalnya begini, tidak adanya standar mutu pelatihan dan evaluasi berbasis jabatan. Itu atas dasar apa kita mengatakan bahwa tidak ada standar mutu pelayanan?
Saya sebagai kepala BKPSDM misalnya, ketika Mbak Nuraila mengatakan, oh di tempat saya itu tidak ada standar mutu pelatihan, lah saya bisa marah gitu kan, mempertanyakan atas dasar apa Mbak Nuraila ngomong seperti itu gitu. Ada kok misalnya. Nah, kalau kita tidak bisa menyajikan data atau bukti dukung untuk satu klaim tadi itu tidak apa namanya tidak baik untuk disajikan apalagi dibaca oleh yang bersangkutan. Kemudian catatan berikutnya analisis permasalahan. Ini Mbak Nuraila dan teman-teman sampai kepada 3 hal ya untuk identifikasi masalah ini. Yang pertama soal optimalisasi manajemen kompetensi, kemudian penempatan pemerataan, penempatan dan pemerataan ASN, dan yang ketiga ketersediaan anggaran. Itu yang ketiga-tiganya itu minim. Nah, untuk sampai kepada 3 hal itu, sebenarnya ada pertanyaan yang harus dijawab untuk sampai kepada 3 kesimpulannya. Bagaimana bisa kita sampai pada 3 masalah pokok ini setelah melakukan 4 aspek pengamatan dan 4 tantangan utama? Ya tadi kan ada 4 tuh, 4 pengamatan, ada 4 aspek pengamatan, ada 4 aspek tantangan utama yang disajikan. Nah, pertimbangan objektifnya apa sampai kita masuk kepada kesimpulan bahwa ini loh ada 3 yang belum optimal yang ada di BKPSDM. Yang pertama itu manajemen kompetensi ASN yang nggak sesuai dengan jabatan, kemudian penempatannya yang serampangan, pemetaannya nggak jelas, kemudian yang ketiga anggarannya yang nggak ada gitu atau minim karena efisiensi tadi dipotong-potong itu. Nah, itu pertimbangannya apa sampai ke arah itu gitu. Yang berikutnya lagi itu masalah prioritas. Di sini disampaikan bahwa analisis penyebab masalah untuk aspek permasalahan orang itu ASN belum memahami pentingnya kompetensi. Saya sebagai pegawai BKPSDM itu bisa mempertanyakan kepada Mbak Nuraila, Mbak Nuraila ngomongnya kok bisa saya dianggap tidak memahami arti penting kompetensi, padahal saya memahami gitu. Tapi kenapa dibilang kita ini ASN-nya belum memahami kompetensi itu? Nah, ini kalau tidak ada data dukung, tidak ada justifikasi baik teori ataupun regulasi, apalagi data, itu ya kalau istilahnya di dunia hukum itu bisa disomasi, bisa disomasi orang itu ketika kita mengatakan demikian. Begitu juga dengan di sini dikatakan bahwa dalam konteks mesin misalnya belum tersedia platform digital pelatihan terintegrasi. Nah, pertanyaannya sebabnya apa? Kenapa mereka belum menggunakan itu? Kemudian selama ini mereka pakai apa sebagai pengganti platform itu dalam memberikan pelatihan? Itu digali tidak hal-hal seperti itu? Nah, itu harusnya digali, kemudian kita analisis apa dampak yang ditimbulkan ketika mereka itu tidak menggunakan platform digital. Implikasinya apa? Sebesar apa implikasi itu sehingga kita menyarankan nanti dalam solusi bahwa harus ada platform tertentu untuk apa namanya memberikan pelatihan yang terintegrasi. Begitu juga dengan di sini dikatakan secara material itu belum ada yang namanya materi pelatihan yang kontekstual dengan teknis sesuai jabatan. Pertanyaannya adalah modul apa yang dipakai selama ini sebagai bahan ajar oleh mereka? Kok nggak ada materi pelatihan yang kontekstual? Jadi bahan ajarnya apa yang diberikan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, ini diajarkan kepada siapa? Kepada pegawai di BKPSDM atau di pegawai di OPD lain? Banyak tuh pegawai-pegawainya tuh mungkin di dinas pariwisata, di dinas kesehatan. Itu kan butuh pelatihan yang kontekstual juga dengan teknis sesuai jabatan. Nah, ini tidak apa ya, tidak tertera dengan jelas yang dimaksud dengan apa namanya pelatihan ini. Kemudian modul yang digunakan itu untuk modul yang seperti apa untuk pegawai di internal BKPSDM atau juga pegawai di luar BKPSDM, dengan kata lain di OPD-OPD lain.
Kemudian yang berikutnya dampak. Nah, ini dampak. Ini dampaknya kan semuanya negatif nih. Menurunnya capaian indikator, tidak tercapainya sasaran strategis. Tetapi tidak ada apa namanya bukti atau fakta konkret serta data valid yang ditunjukkan untuk mendukung klaim ini. Ini kan klaim nih dampaknya. Ada berapa itu dampaknya? Ada 4. Ini semuanya menurun apa namanya negatif semuanya ya, menurunnya capaian indikator kinerja utama, kemudian tidak tercapainya sasaran strategis, menurunnya tingkat profesionalisme ASN, menurunnya kualitas pelayanan publik. Ini semua klaim, tetapi tidak ada data dukung yang apa namanya menjustifikasi bahwa keempat hal itu memang rendah. Kemudian ini catatan saya yang berikutnya, khusus untuk di dampak yang pertama, menurunnya capaian indikator kinerja utama KPSDMD, ini dikatakan bahwa ketidaksesuaian antara kompetensi dan jabatan ASN. Nah, kalau ini kan sebenarnya sudah jadi apa ya, sudah jadi rahasia umum lah bahwa kompetensi dan jabatan itu kan sangat politis ya. Ini saya kira di luar kuasa BKPSDM. Karena kalau BKPSDM itu diberikan otoritas secara mandiri tanpa intervensi, tentu tidak akan terjadi seperti itu. Karena kita tahu aja lah siapa yang menjadi kepala dinas, kabit, sekdis, itu kan sangat politis. The right man on the right place itu kan hanya omongan yang di atas kertas, itu bagus di atas kertas, tapi secara implementatif tidak sepenuhnya terjadi. Nah ini juga jadi catatan buat kita dalam memberikan solusi gitu kan. Jadi jangan sampai solusinya jadi naif gitu kan. Kita apa namanya menutup mata dengan hal-hal seperti itu. Ya, selanjutnya ini yang untuk dampak yang kedua, tidak tercapainya sasaran strategis atau meningkatnya kompetensi aparatur. Di sini dikatakan hal ini akan berujung atau berakibat pada menurunnya kualitas pelayanan publik dan kapasitas institusi. Nah, pertanyaannya apa ukuran dan bukti konkretnya secara kualitatif maupun kuantitatif bahwa kualitas pelayanan publik itu menurun? Kualitas pelayanan publik dalam urusan apa dikatakan menurun? Kemudian menurun itu dari berapa menjadi berapa? Sehingga kita bisa mengatakan bahwa itu memang menurun. Jadi harus ada evidence yang nyata beserta data, bukan cuma klaim untuk menyatakan hal demikian. Solusi. Nah, kemudian di bagian strategi problem solving ini kita menggunakan analisis SWOT ya. Nah, saya fokus kepada ini yang di kekuatan ini, di strength ini, dikatakan di poin kedua itu telah tersedia data pemetaan kompetensi dan hasil asesmen. Nah, sebenarnya kalau ini betul-betul dilaksanakan dan kemudian ada recordnya, tersedia data pemetaan kompetensi dan hasil asesmen itu bisa menjadi solusi bagi persoalan-persoalan ini sebagai basis data gitu untuk kita memberikan solusi-solusi alternatif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan seperti yang tadi disampaikan. Kemudian berikutnya di milestone. Ini di milestone ada dibagi ke dalam tiga ya, tiga tahapan. Jadi kalau kita hitung-hitung ini semua persoalan yang dikemukakan itu akan rampung atau akan selesai dalam 3 tahun. Nah, bisa hanya solusi-solusi ini harus dipastikan bahwa ini tertuang di dalam dokumen perencanaan dan anggaran mereka. Jangan sampai apa yang dituangkan ini nanti pada akhirnya ternyata tidak ada dalam DPA, tidak ada di dalam renstra mereka, sehingga ini tidak bisa terlaksana. Jadi pastikan bahwa semua yang kita sampaikan ini nanti akan tertuang di dalam DPA yang ada di BPKSD. Dan catatan saya di bagian kesimpulan juga ini saya mempertanyakan ini terjadi penurunan anggaran katanya sebesar 26% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah ini dialihkan untuk apa gitu uang ini? Karena
setahu saya yang namanya efisiensi itu secara substantif itu dia tidak akan dia tidak menyentuh itu gitu. Yang disentuh itu adalah memang anggaran-anggaran yang selama ini dianggap tidak efisien. Tapi ini kan yang disentuh ini kan sebenarnya eh, apa kegiatan substantif ini apa iya gitu kegiatan substantifnya juga dipotong gitu kan. Nah, kalau dipotong dialihkan kemana? Nah, ini perlu dipertanyakan komitmen dari kepala daerah maupun kepala BKPSDM, BKPSDM kenapa dia tidak pasang badan untuk mempertahankan uang ini karena ini kan kegiatan substantif ya. Kalau misalnya yang dipotong itu kegiatan-kegiatan hotel misalnya, itu kan bisa dialihkan untuk diklat-diklat itu di kantor ataupun di mes-mes yang ada di badan diklat. Karena seingat saya yang namanya badan diklat itu mereka punya punya ruangan yang cukup representatif untuk melaksanakan diklat, bahkan mereka punya semacam penginapan yang cukup representatif lah hanya kalau untuk menampung sekian puluh orang dalam sebuah pelatihan. Kemudian yang berikutnya untuk rekomendasi solusi. Nah, ini harus dipastikan bahwa solusi yang ditawarkan ini nyambung dengan tantangan utama dan analisis permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Jadi kalau tadi dikemukakan itu ada 4 aspek amatan, kemudian aspek tantangan, kemudian jatuh kepada 3 persoalan. Nah, ini nyambung nggak dengan rekomendasi solusi ini? Karena tadi kita bicara ada macam-macam tuh di atas tuh. Sementara yang di rekomendasi solusi ini ada 5, ya, yang sangat teknis. Kita tidak bicara soal anggaran bahkan di dalam rekomendasi solusi. Kemudian terakhir masih ada lagi, mau saya peringkas saja. Saya coba usul aja kepada teman-teman di kelompok 2 ini, usul aja. Ini usul kegelisahan saya pribadi juga sebenarnya terkait kompetensi pegawai negeri. Jadi kalau menurut saya ya, langkah konkret yang bisa dilakukan oleh BKPSDM itu adalah mereka itu harus punya hasil analis beban kerja pada semua OPD. Jadi kalau analisis beban kerja ini sudah terpetakan, maka kita bisa menentukan jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan atas beban kerja yang ada pada setiap OPD. Jadi kalau beban kerjanya sekian, nah, kita bisa tentukan oh jumlah pegawainya itu ya sekian dengan kualifikasi tertentu. Kemudian setelah itu kita bisa sebar tuh pegawai-pegawai. Di OPD ini sekian, di OPD itu sekian. Jadi terjadi pemerataan dan proporsionalitas pegawai. Setelah itu baru kita susun jenis diklat dan bimtek yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kualifikasi si pegawai yang bersangkutan. Lalu kita lakukan uji kompetensi terhadap para pegawai yang sudah ikut dalam diklat dan bimtek itu. Kita uji mereka. Ini kan kamu sudah saya kasih diklat nih, sudah saya ikut bimtek. Ya kita uji kompetensinya, kompeten atau belum gitu kan, atau tidak. Nah kalau memang dia tidak kompeten, ya kita berikan lagi kesempatan untuk diklat ataupun bimtek sampai mereka kompeten untuk sekian kalinya. Nah kalau memang juga tidak bisa kompeten setelah diberikan kesempatan berkali-kali, nah mungkin perlu ada kebijakan nih kalau harus pensiun dini ya mungkin itu sebagai langkah terakhir yang mesti dilakukan daripada kita mempertahankan pegawai-pegawai yang tidak kompeten. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk kelompok 2. Uh, kita bisa saling diskusi atas pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Mudah-mudahan masih diingat. Silakan dijawab oleh teman-teman dari kelompok 2. Mangga Ibu Rini saya kembalikan. Sampai jam 12 kan Bu?
Sampai jam 12 kan kita? Enggak. Saya masih ada waktu. Enggak, silakan aja. Sampai selesai aja, Bu. Saya masih ada waktu kosong. Ibu, izin Bu. Terima kasih Ibu. Mbak Hayati Siap. mau ya Nah, bicara, ada monggo. ada pembaruan tadi kayaknya saya lupa nambahin itu data tugas saya kemarin nambahin data pegawai di paparan yang baru saya share tadi, Bang Doni. Nggak apa-apa Mbak. Langsung paparan atau saya kasih prolog sedikit? Oh, mangga dibuka dulu, Siap. Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ilham. Kami dari kelompok 3 akan coba memaparkan terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung. Eh, Bu Rini, selamat pagi. Bu Dede, selamat pagi. Mohon izin Pak Ilham, sebelum dimulai paparan oleh Bu Hayati, kami menginfokan awal bahwa saat setelah yang kami lakukan via Zoom bersama Pak Karo, di situ kami mendapatkan informasi bahwa semua kinerja dan kerja pada Biro Hukum semuanya baik-baik saja. Pasti baik, Pak. Nggak mungkin Ya, nggak ada, Pak. beliau juga menyampaikan terkait dengan IRH-nya mendapat nilai AA, segala macamnya sudah disampaikan oleh Pak Karo. Kami juga menanyakan terkait apakah ada permasalahan dalam penyusunan perda, dijawab tidak ada. Jadi kami mencoba mencari informasi melalui berselancar maya. Disitulah juga kami berkomunikasi dengan teman-teman pada kantor wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung. Disitulah kami mengangkat sebuah topik terkait dengan permasalahan kolaborasi Pak Ilham. Kolaborasi terkait dengan harmonisasi pada peraturan daerah dan peraturan gubernur pada pemerintah Provinsi Bangka Belitung, khususnya pada Biro Hukum yang ada di sana. Untuk selanjutnya izin Pak Ilham, Bu Hayati akan mencoba menyampaikan paparan. Tentunya karena memang beliau juga bertugas pada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang bisa menceritakan dan menyampaikan sebuah paparan yang komprehensif dikaitkan antara tusinya Kanwil Kementerian Hukum dan pemerintah Provinsi eh, Bangka Belitung. Untuk Mbak Hayati, waktu dan tempat kami persilakan Mbak. Terima kasih Pak Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ilham selaku narasumber kita di pagi hari ini, Bu Rini, Bu Dede. Izin mungkin tadi sudah dibawa pada pengantar oleh Pak Doni. Memang saya menyimak yang disampaikan oleh Pak Ilham sejak awal sampai akhir. Mungkin kita memang harus pertama kali ya, saya sepakat dengan yang disampaikan Bapak narasumber kita. Kesulitan kita menghadapi kebiasaan pemerintah di Indonesia adalah semuanya ingin dikesankan baik-baik saja. Sehingga ruang intervensi orang luar itu kan memang menjadi sangat kecil. Karena kinerja itu kan dipertaruhkan sebagai sebuah harga bahwa mereka sudah tampil baik dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah sumbangsi besar dari pemerintah termasuk pemerintah daerah. Namun berangkat dari sebuah isu yang kami baca pada berita di Pos Bangka, pernyataan dari Ketua Bapemperda bahwa Biro Hukum Pemprov Bangka Belitung
tidak pernah melakukan harmonisasi pembentukan peraturan daerah dalam tahap pembentukan perda sebagai syarat formil seharusnya yang harus dilalui. Itu yang membuat kami kemudian tergelitik kalau kemarin ditanyakan jawaban dari Pak Karo itu bahwa semua tahapan dilakukan dan harmonisasi juga dilakukan dengan melibatkan kantor wilayah. Ternyata memang terhadap semua perda dari kabupaten kota itu memang dilakukan harmonisasi. Tetapi yang menjadi catatan dari Bapemperda ternyata untuk Biro Hukum Pemprov itu belum melakukan tahap harmonisasi terhadap perda provinsi. Jadi kami garis bawahi ini terhadap peraturan daerah provinsi, bukan kabupaten kota yang ada di seluruh provinsi Bangka Belitung. Ini disclaimer dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Baik, kami lanjutkan. Latar belakangnya kami melakukan diagnosis dulu terhadap organisasi. Kita memang harus melakukan idealnya mengidentifikasi hambatan strategis yang tersembunyi, kemudian bagaimana mengoptimalisasi alokasi sumber daya, baik anggaran, kemudian manusia dan sumber daya lain, kemudian bagaimana supaya bisa meningkatkan efektivitas dan adaptabilitas dari organisasi. Metodenya adalah pengumpulan data. Seharusnya ada wawancara atau survei juga terhadap lingkungan internal pegawai. Jadi selain saya yang share screen ya, Mau saya atau Mbak? saya aja ya, Oke, siap. biar ini enak saya bacanya. Bentar. Oke, sudah terlihat ya. Baik. Biar kelihatan. Jadi seharusnya kalau pengumpulan datanya lebih komprehensif, mungkin kita akan bisa mendapatkan masukan lebih banyak terkait dengan informasi yang dibutuhkan. Namun pada akhirnya kami hanya bisa melakukan wawancara yang seharusnya mendalam secara ideal, tapi jadinya wawancara apa adanya dengan pemangku kepentingan, yaitu Pak Kepala Biro pada saat itu. Kemudian observasi lokasi Stula secara daring. Ini jadinya kami berselancar untuk mencari informasi tambahan karena kami mencoba membuka komunikasi dengan pihak Biro Hukum melalui Kasubag Tata Usaha di bagian bantuan hukum, dan ternyata memang responnya tidak seperti yang kami harapkan. Itu sudah dilakukan oleh Pak Ketua, oleh Pak Doni. Kemudian kami mencoba menggunakan alat analisis yang sederhana, SWOT, untuk mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal, dan diharapkan harusnya interpretasi itu lebih valid. Jadi banyak data yang harusnya kami bisa kumpulkan, tapi kemudian itu tidak bisa kami temukan. Pertama, data LKJIP dari Biro Hukum sendiri itu tidak ada. Bukan tidak ada tapi mungkin tidak dipublish karena kami tidak dapat itu di website maupun di mana kita mencari. Kemudian DIPA tadi kita juga tidak ada DIPA-nya, walaupun di range 2023 sampai 2029 itu ada, tetapi ada gambaran tentang target, namun realisasi yang dibacakan itu disebutnya di situ capaian kinerja. Tapi yang ada itu sebenarnya realisasi anggaran. Jadi tidak menyebutkan targetnya bagaimana, kemudian realisasinya seperti apa. Itu datanya tidak ada. Bahkan itu ada di penjelasan range, namun tidak ada jumlah target ataupun sifatnya outcome itu tidak muncul. Sehingga kami tidak bisa membaca data itu secara komprehensif. Kemudian ini adalah bagian struktur organisasi karena mereka sudah penyederhanaan birokrasi sehingga dia hanya sampai di 2 layer. Jadi ada kepala biro hukum, kemudian 3 bagian, dan di bagian bantuan hukum itu ada 1 subbagian tata usaha. Ini adalah fungsi besar dari biro hukum. Kemudian ada fungsi dari bagian perundang-undangan kabupaten kota namanya. Ini
dipimpin oleh seorang kepala bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala biro. Nah, fungsi-fungsinya bisa kita lihat, termasuk penyelenggaraan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis, evaluasi dan fasilitasi perundang-undangan kabupaten kota. Kemudian penyelenggaraan penyiapan bahan rumusan kebijakan daerah dalam pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi di bidang produk hukum kabupaten kota. Nah, ini dia langsung menyasar ke kabupaten kota. Sebenarnya dari sisi ini, lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap provinsi? Ini juga secara fungsi, sebenarnya kita lihat masih ada hal yang menjadi catatan bersama. Cuma memang tidak bisa kita gali, karena pada saat itu Pak Karo juga hanya menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tahap yang seharusnya dilalui. Belum bisa kami gali lebih dalam bagaimana fungsi-fungsi ini kemudian berjalan secara selaras dan akselerasi. Ini adalah posisi kepegawaian dari Biro Hukum. Data ini pun kami tidak dapat secara lengkap dari wawancara pada saat kami stula. Ini rekan saya dari Inspektorat Jenderal yang kemudian mencoba mencari data ini, dan ini yang kami peroleh, bahwa ada 19 orang fungsional, kemudian ada 11 pelaksana, dan memang secara sumber daya manusia untuk mengurus provinsi di Biro Hukum 33 ini rasanya kurang ya. Sementara ini setara eselon 2 yang diurusi banyak hal, lalu cuma segini gitu yang mengurusi. Bahkan ini kan dibagi, bukan seluruhnya ngurusin regulasi, tapi sebagian ada ngurusin pengelolaan JDIHN, kemudian yang sebagian JDIH, maaf, sebagian lagi mengurusi bantuan hukum. Kemudian dari tugas dan fungsi itu ada isu strategis yang kemudian coba kami angkat sebelum nanti kami masuk pada mencoba untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal dari Biro Hukum. Pertama, masalah partisipasi masyarakat. Ini ada seharusnya pada saat pembentukan perda itu aspirasi publik itu menjadi sebuah bagian yang tidak boleh dilewatkan, karena di putusan MK sendiri minta bahwa dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada namanya partisipasi publik bermakna, bahwa melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan itu bukan hanya formalitas. Artinya ada feedback yang harus didapatkan kembali oleh masyarakat pada saat mereka dilibatkan dalam proses pembentukan perda. Kemudian yang kedua, infrastruktur digital. Jadi belum optimalnya pemanfaatan TI dalam layanan hukum berbasis daring dan pengelolaan JDIH. Artinya mereka punya JDIH karena mereka adalah bagian dari anggota JDIHN, tetapi kemudian ternyata pengelolaannya tidak optimal. Ini juga bisa dibuktikan dari penilaian BPHN sebagai pusat JDIHN yang melakukan pembinaan terhadap anggota JDIH, bahwa sebenarnya nilai pengelolaan JDIH pada e-report di BPHN itu mereka mengalami penurunan. Nanti untuk datanya akan kami sharing lagi terkait dengan ini. Kemudian yang ketiga, harmonisasi perda. Jadi tahap harmonisasi dalam pembentukan perda provinsi. Kami garis bawah ini perda provinsi belum selalu dilakukan oleh Biro Hukum. Kami mencoba membungkus kata-kata belum selalu karena kembali lagi soal intervensi terhadap instansi lain itu kan agak-agak sensitif ya. Kalau kami bilang belum sama sekali ya, sebenarnya dari pernyataannya si Ketua Bapemperda itu kata-katanya belum. Di situ kami sertakan linknya nanti untuk dicek kembali eh, terkait dengan pernyataan Ketua Bapemperda. Tak ada harmonisasi dalam produk hukum. Itu adalah clickbait dari si berita itu. Kemudian ini yang kami coba angkat, bagaimana kalau tahap harmonisasi tidak dilakukan? Jadi mengukur kualitas peraturan daerah. Yang pertama, ketidakselarasan regulasi. Kedua, konflik antar daerah. Kemudian yang ketiga, hambatan investasi.
bahwa saya mencoba dengan cepat mencari data di 2023, 2024, 2025, tapi saya belum nemu. Data terakhir yang bisa saya temukan itu tahun 2022. Jadi ada 3.143 perda yang dibatalkan oleh Kemendagri, dan pembatalan ini dilakukan karena perda tersebut dianggap bermasalah, menghambat investasi, dan utamanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, harmonisasi itu dilakukan untuk kembali melihat apakah perda tersebut sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang sifatnya nasional, peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan yang setara dengan dia. Ini juga harus dilihat. Kemudian mengharmonisasi juga apakah perda itu kemudian selaras dengan kebijakan nasional. Salah satunya, kalau dia menghambat investasi, berarti dia tidak selaras dengan kebijakan nasional. Maka tahap harmonisasi ini kemudian menjadi penting, sehingga kita bisa mencegah lebih banyak lagi perda yang kemudian dibatalkan, padahal sudah banyak menghabiskan anggaran dalam tahap pembentukannya. Jadi kami bisa menarik kesimpulan bahwa perda yang dibatalkan membuktikan pentingnya proses harmonisasi yang komprehensif. Maaf, ini dibacanya komprehensif aja. Komprehensif ini kayaknya saya terlalu semangat tadi saat mengetiknya. Kemudian mengoptimalkan layanan hukum dan partisipasi masyarakat. Jadi kalau tadi kita bicara soal partisipasi masyarakat dalam pelibatan dalam keterlibatannya untuk pembentukan perda, dan kemudian pengelolaan JDIH ini yang tadi kurang maksimal, ini juga akan berdampak. Sehingga ketiga-tiganya ini sebenarnya saling berhubungan, karena partisipasi publik pun bisa dilakukan melalui JDIH. Itu wadah segala layanan literasi hukum harusnya. Jadi dari JDIH juga kita bisa meningkatkan literasi hukum masyarakat. Kemudian ini tadi dari analisis lingkungan eksternal, setelah kita melihat, wah ini lagi Indonesia Raya ya. Saya post dulu ini Pak, soalnya kami lagi Indonesia Raya di sini. Ya, izin melanjutkan. eh ada peluang dan ancaman. Kemudian peluangnya adalah penguatan regulasi nasional dan digitalisasi. Nah, ini fungsi Biro Hukum yang menjadi kekuatan mereka adalah mereka sanggup melakukan penguatan regulasi nasional karena dia melakukan penyusunan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah. Kemudian ada JDIH di sana yang memang fungsinya untuk digitalisasi dokumen peraturan hukum. Kemudian ada peningkatan kebutuhan produk hukum daerah, karena sebenarnya simplifikasi atau penyederhanaan itu bukan satu-satunya cara melihat penting atau tidaknya suatu produk hukum dihasilkan. Tetapi apakah masyarakat membutuhkan itu atau tidak, disitulah kita bicara soal bagaimana memproduksi perda maupun perkada yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian bisa membangun kemitraan dengan lembaga akademik. Jadi Biro Hukum ini pasti punya ruang untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga hukum. Lalu ada peran strategis dalam reformasi birokrasi, tapi di sisi lain ada ancaman tingginya beban regulasi daerah kalau dibandingkan dengan source yang mereka punya, itu juga pasti akan kesulitan. Kemudian kurangnya kesadaran hukum OPD. Jadi saat pembentukan produk hukum itu kan ada peran OPD sebagai pemrakarsa di sana. Apakah kemudian mereka akan sangat patuh terhadap tahapan pembentukan, termasuk jika nanti harus ada harmonisasi dilakukan. Lalu kemudian intervensi politik. Siap. Oh ya, baik, baik, baik. Saya bacakan saja kalau gitu ya. Kemudian ada intervensi politik dan dalam penyusunan regulasi, lalu keterbatasan anggaran. Yang kedua, analisis lingkungan internal.
ini ada struktur kelembagaannya Biro Hukum itu sudah diatur di Perda, kemudian mengenai organisasi dan tata kerja OPD, keberadaan JDIH ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sebuah kekuatan. Kemudian ada tim penyusun dan harmonisasi raperda yang sudah dibentuk oleh Biro Hukum. Kemudian SDM PNS di Biro Hukum itu rata-rata berbasis hukum. Kemudian kelemahannya keterbatasan SDM fungsional yang sifatnya khusus. Ini perancang hanya ada 5 di sana. Kemudian untuk analis hukum kami belum dapat jumlah pastinya. Nanti akan kami gali lagi. Kemudian digitalisasi layanan belum maksimal. Itu yang tadi. Sistem informasi dan JDIH masih rendah pengelolaannya. Kemudian koordinasi lintas OPD masih lemah. Lalu ini adalah struktur dan bisnis proses dan ternyata mereka tidak punya dokumen bisnis proses yang bisa kami akses. Mungkin sudah ada tapi belum bisa kami akses. Sehingga mungkin untuk yang ini kami memberikan rekomendasi publikasi sistem manajemen proses bisnis harus dilakukan supaya masyarakat bisa mengakses. Kemudian karena pengkotakan segmen pekerjaan sehingga mereka mengerjakannya itu silo. Itu sebuah kelemahan sehingga perlu dibentuk tim lintas fungsi, terutama untuk proyek-proyek yang sifatnya strategis di Pemda. Kemudian ini eh, mungkin saya akan bicara soal salah satu capaian kinerja organisasi yang harus diraih adalah capaian penyusunan regulasi daerah. Untuk tingkat eselon 2 sifatnya masih bersifat output, artinya masih jumlah. Untuk sisanya mungkin kami harus menggali lagi dari Biro Hukum karena masih keterbatasan. Kemudian yang menjadi isu utama sorotan dari kelompok kami adalah capaian penyusunan regulasi daerah yang masih bersifat output. Ini eselon 2 tapi masih output, seharusnya dia sudah bersifat outcome. Salah satu tahapan pembentukan perda yang secara umum harus dipenuhi dalam Undang-Undang 12, kemudian diubah 15, kemudian menjadi Undang-Undang 13 adalah harmonisasi peraturan daerah. Keterlibatannya bahwa ada Kemendagri, tapi ada juga Kementerian Hukum. Fungsinya sudah kami coba petakan seperti ini. Lalu siapa pihak-pihak yang terlibat? Koordinasi utama adalah Menteri Hukum, kemudian yang melaksanakan adalah instansi vertikal di daerah, yaitu kantor wilayah Kementerian Hukum. Sisanya adalah mereka yang harus terlibat dalam koordinasi. Ada Kemendagri di sana, kemudian ada kementerian lembaga yang jika substansinya akan berkaitan dengan pembentukan perda, maka mereka harus dilibatkan. Lalu ada pemerintah daerah maupun DPRD provinsi selaku pemrakarsa, kemudian pihak lain yang dibutuhkan secara substansi jika memang relevan dalam pembentukan perda. Nah, dari bisnis proses yang tadi, kemudian kami mencoba melakukan pemetaan terhadap pemangku kepentingan. Jadi ada promoters, kemudian defender, kemudian laten dan apathetik. Nanti Bapak bisa membaca itu mungkin di laporan kami. Kemudian ini adalah strategi komunikasi untuk membuat para pihak itu kemudian menjadi pendukung. Jika kalau promotor, karena mereka pasti mendukung, kita bisa melakukan rapat koordinasi rutin, kemudian membentuk tugas-tugas bersama, lalu bisa berbagi informasi yang sifatnya strategis terkait dengan substansi pada saat pembentukan perda. Kemudian untuk laten, kita harus bisa membangkitkan minat bahwa hal ini itu penting untuk dilakukan dan pasti harus menjadi prioritas dan karena ini adalah kepentingan mereka. Jadi kita harus menyampaikan apa sih manfaatnya kalau kita lakukan harmonisasi. Kemudian ada presentasi yang sifatnya eksekutif untuk membuat mereka yakin bahwa tahap harmonisasi itu adalah bagian yang terpenting dari sebuah pembentukan perda. Kemudian terhadap para defender, mungkin kita bisa mengajak diskusi lebih dalam, bisa melalui konsultasi teknis, kemudian kita bisa mengambil banyak masukan dari mereka sebagai bentuk dari pengakuan kontribusi. Dan Lalu harusnya ini Pak Evan. tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa mereka memberikan dukungan yang penuh dalam pada saat harmonisasi perda dilakukan. Kemudian ini rekomendasi yang kita bagi sesuai dengan kewenangan pada saat pembentukan perda. Jadi seharusnya punya standar bagaimana prosedur antar lembaga itu bisa saling berkomunikasi dan bekerja.
apa sih kewajiban Pemda pada saat menyusun perda, kemudian apa juga yang menjadi hak mereka pada saat